Selanjutnya, secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap jajaran panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, dan juga seluruh pihak yang telah ikut membantu kelancaran acara ini. Kita doakan mereka semua agar mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya, secara istimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti aturan jahiliyah, hukum jahiliyah yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Maka itu Allah tutup ayat tersebut, saudara, wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Tidak ada satupun yang hukumnya lebih baik daripada hukum Allah, saudara, bagi mereka yang beriman punya keyakinan kepada Allah. Begitu saya mau tanya di sini semuanya, saudara. Saya mau tanya, apa ada hukum lebih baik daripada hukum Allah? Jawab yang kompak, ada tidak? Yakin? Percaya? Beriman? Apa ada hukum lebih adil daripada hukum Allah? Apa ada hukum lebih berkah dari hukum Allah? Apa ada hukum lebih baik dari hukum Allah? Apa ada hukum lebih manfaat daripada hukum Allah? Kalau begitu, saudara, siap tegakkan hukum Allah, siap tunduk kepada hukum Allah, siap patuh kepada hukum Allah. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, sekarang kita bertanya, di surat Al-Maidah ayat 49 kita diwajibkan menegakkan hukum Allah. Di surat Al-Maidah ayat 5 memberikan pernyataan, hukumnya lah yang paling baik, hukum Allah lah yang paling bagus, saudara. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kalau kita mau tegakkan hukum Allah, kalau kita mau singkirkan itu hukum jahiliyah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Belum kita tanya, Allah udah jawab di ayat 51, saudara. Belum kita jawab, belum kita tanya, saudara, bagaimana caranya ya Allah? Allah jawab lewat surat Al-Maidah ayat 51, saudara. Apa Allah katakan? Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hei orang-orang yang beriman, yang mau menegakkan hukum Allah, yang mau jalankan hukum Al-Quran, yang mau mematuhi Allah dan Rasulnya, la tattakhidul yahud, jangan sekali-kali kalian mengambil orang Yahudi, menjadikan orang Yahudi, memilih orang Yahudi, wan nasara, begitu juga orang-orang Nasrani, aulia, sebagai aulia. Ada yang nanya, Habib, apa sih makna aulia? Katanya aulia itu bukan pemimpin. Katanya aulia itu artinya hanya kawan. Jawab jangan. Jawab jangan. Kata aulia itu bentuk jamak dari kata wali, saudara. Kata wali, saudara, kata wali, waliyun, aulia, nabiyun, ambiya. Masya Allah, yang duduk di depan kelewatan nih. Loh, kenapa kelewatan, Beb? Tadi saya ngomong kenceng sekarang. Tentara setuju Babi jadi pemimpin tentara, suara saya kenceng, betul? Dia jawabnya pelan, babi. Takut ditangkap. Begitu saya bilang presiden, kenceng suara saya. Presiden yang melantik Babi jadi pemimpin presiden, suaranya sambil lirik kanan kiri. Takbir. Giliran saya tanya pelan, nanyanya pelan. Habib yang setuju Babi jadi pemimpin, Habib kenceng jawabnya, Babi. Lu giliran ngatain Habib Babi, berani lu. Allah, kacau tidak? Kacau tidak?
Tapi di sini para tuan guru, para tengku, para habib, para sayyid jangan tersinggung. Sengaja saya sebut kiai, tuan guru, habib supaya adil. Betul? Pertama supaya adil, kedua supaya selesai acara saya nggak ditangkap polisi. Loh kok begitu, Beb? Kalau saya nggak sebut kiai, saya nggak sebut habib, turun dari sini ditangkap sama polisi. Nanti polisi bilang, Pak Habib datang dulu ke kantor Polres. Wah. Ada apa, Pak? Habib sudah menghina pejabat. Wah. Dari RT sampai presiden semua dikatakan babi. Wah. Takbir. Ya, sayang tadi Habib bilang menteri, tentara, polisi, presiden semua kalau dukung babi dari pemimpin adalah babi. Saya bilang, lah kan Kiai Mah Habib gua sebut juga. Betul. Betul. Takbir. Adil tidak? Adil tidak? Nah, jadi saudara, kalau saya mengatakan babi jangan dibilang Habib kasar. Saya nggak kasar. Allah yang berfirman, wa may yatawallahu minkum fa innahu. Itu firman siapa? Firman siapa? Allah yang kasih tahu kita, barang siapa yang mengangkat mereka jadi pemimpin, maka dia termasuk golongan mereka. Ayo jawab semua, saya mau tanya. Kalau ada muslim mengangkat Yahudi jadi pemimpin, berarti termasuk golongan Yahudi? Termasuk golongan? Termasuk golongan? Kalau ada muslim mengangkat Nasrani jadi pemimpin, berarti termasuk golongan termasuk golongan? Termasuk golongan? Muslim ngangkat babi jadi pemimpin, termasuk golongan? Termasuk golongan? Ada dalil gak? Kira-kira jelas tidak? Sekarang saya mau tanya saudara, penjara dan neraka sakit mana? Pedih mana? Seram mana? Betul? Yakin? Neraka teramat pedih, sakit. Kalau penjara, ya kita dapat makan gratis sehari 3 kali, makan pagi, siang, malam. Kok Habib tahu? Kan pengalaman. Masya Allah. Saya masuk penjara, enak makan, bini gak masak lagi, gratis. Saudara mau makan gratis? Mau? Masuk penjara. Ya tapi masuk penjaranya jangan gara-gara maksiat, betul? Wah, ada seorang bapak anaknya masuk penjara, ditanya, Pak, kenapa anakmu masuk penjara? Iya, gara-gara nyolong sendal di masjid. Malu tidak? Malu tidak? Ibu, kenapa anak yang bersih banyak tidak? Takbir. Berkombak pejabat kafir dan penjahat banyak tidak? Yang korup banyak tidak? Yang kotor banyak tidak? Yang bodoh banyak tidak? Kalau dia cinta Islam, saudara, kenapa dia tidak mengatakan lebih baik pemimpin muslim jujur daripada pemimpin kafir korup? Kenapa dia nggak bicara begitu, saudara? Kenapa dibalik? Kenapa lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup? Ini penghinaan untuk Islam, ini penghinaan untuk umat Islam. Saya tidak ridho untuk menerimanya, saudara. Betul? Maka itu saya mau tanya saudara, kalimat tadi berbahaya tidak? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Yang ketiga, saudara, kalau orang mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup, berarti dia sudah melakukan perbandingan antara pemimpin kafir yang jujur dengan pemimpin muslim yang korup. Saudara, dalam dunia akademik itu perbandingan itu ada tata caranya. Dalam bahasa Arab disebut manhajul muqaranah. Ada apa, saudara? Ada metodologi perbandingan, saudara. Metodologi komparasi. Salah satu syaratnya, kalau kita ingin membandingkan dua perkara, saudara, syaratnya harus seimbang. Nggak boleh nggak seimbang, saudara.
Saya kasih contoh. Boleh kasih contoh? Boleh kasih contoh? Baik. Di Aceh ada kopi, saudara. Betul? Di Jakarta juga ada kopi, saudara. Saya minum kopi Aceh, saya minum kopi Jakarta. Kemudian saya ambil kesimpulan. Setelah saya rasakan, ternyata kopi Aceh lebih lezat daripada kopi Jakarta. Itu perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Sebab kopi lawan kopi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Boleh kasih contoh lagi? Di Medan ada durian, saudara, manis rasanya. Di Jakarta juga ada durian, manis rasanya. Saya cicipi. Setelah dicicipi saya ambil kesimpulan, ternyata durian Medan lebih manis daripada durian Jakarta. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Durian lawan durian. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Saudara, di Sumatera ada tempe, di Jakarta juga ada tempe. Setelah saya rasakan, ternyata tempe Jakarta masih lebih enak, saudara. Lu ketawa lagi lu. Giliran urusan tempe dia ketawa. Saya katakan tempe Jakarta lebih gurih daripada tempe Sumatera. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang. Kenapa seimbang? Tempe lawan tempe. Kira-kira jelas gak? Boleh contoh yang keempat? Boleh? Kalau tadi kan contohnya kopi enak, durian enak, tempe enaknya, keempat nggak enak nih, tai kucing. Boleh ya? Mau dengar? Ada tai kucing, ada tai ayam. Saya mau tahu mana lebih bau. Sendus. Oh, tai kucing begini. Sendus lagi tai ayam. Oh begini. Kemudian saya katakan, setelah saya endus secara langsung, ternyata tai kucing lebih bau daripada tai ayam. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang. Kenapa seimbang? Tai lawan. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah sekarang yang terakhir, yang kelima. Ada profesor doktor. Dia melakukan penelitian, dibantu oleh para profesor melalui kajian ilmiah menggunakan laboratorium yang canggih, saudara. Kemudian dia katakan dalam kesimpulan, setelah kami melakukan penelitian yang cermat, ternyata durian Medan lebih manis daripada tai kucing. Saya mau tanya, ini pintar apa goblok? Kan profesor. Pintar apa goblok? Kan dokter. Pintar apa goblok? Kenapa goblok? Nama sajuran dibandingin metai, goblok. Orang kalau durian dibandingin metai nggak usah jadi profesor dokter, betul? Betul. Anak kecil, anak kampung juga ngerti, betul? Betul. Lu profesor bukan? Bukan, tapi paham kan kalau durian jangan dibandingin metai kan? Yang bukan profesor ngerti, yang profesor nggak paham. Kacau tidak? Pemimpin kafir yang jujur lebih bagus daripada pemimpin muslim yang korup. Lah kok jujur dibandingin sama korup? Itu namanya bandingin durian sama metai. Paham? Lebih baik pemimpin kafir asal rajin daripada pemimpin muslim tapi malas. Lah kok rajin dibandingin malas? Itu sama juga bandingin durian sama. Kira-kira jelas gak? Lebih baik pemimpin kafir yang cerdas daripada pemimpin
muslim yang bodoh lah kok cerdas dibandingin bodoh. Itu sama juga ngebandingin duren sama. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Orang kalau perbandingan seimbang. Ada pemimpin muslim jujur, mana lebih baik? Jawab yang keempat, mana lebih baik? Mana lebih baik? Ada pemimpin kafir cerdas, ada pemimpin muslim cerdas, mana lebih baik? Mana lebih baik? Ada pemimpin kafir rajin, ada pemimpin muslim rajin, mana lebih baik? Mana lebih baik? Begitu dong bikin perbandingan. Rajin lawan rajin, cerdas lawan cerdas, pintar lawan pintar. Imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir, takbir. Setuju revolusi? Setuju revolusi? Duduk yang setuju revolusi. Takbir, takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, saudara. Saya ingin presiden lihat ini, saudara. Di mana saya keliling, di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, saudara, ratusan ribu umat Islam, semua berjumlah jutaan, semua menginginkan revolusi. Allahu Akbar. Maka itu saya ingatkan kepada pemerintah, kalau pemerintah tidak mau rakyat revolusi, satu, tegakkan hukum Allah, betul? Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Sebelum acara, saudara, malam sebelum acara ada Kiai Zaitun Tasmin, ada saya, ada Kiai Khattat, saudara. Itu Kapolri minta, saudara, pokoknya jangan di HI, di Monas saja. Kalau sholat di HI kami tidak izinkan, kalau di Monas boleh. Saya balik nanya, baik, saya setuju sholat di Monas, tapi saya mau tanya, kalau jamaahnya sampai ke HI bagaimana? Kita tanya, saudara. Apa jawab Kapolri? Ya itu udah takdir kalau begitu. Allahu Akbar. Ini dia yang kita tunggu, saudara. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Akhirnya besok sholat di Monas, Kapolri duduk di sebelah saya. Dia bisikin saya, Habib, Habib, ini saya dapat laporan buntutnya udah di semen, Habib. Ini bukan di HI lagi, udah di semen. Dia nanya, Beb, ini siapa aja yang hadir? Ya udah campur jin sama malaikat ikut semua. Allahu Akbar. Takbir. Saya tanya, saudara, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha kuat? Siapa maha besar? Siapa maha agung? Takbir. Allahu Akbar. Ada lagi yang lucu, Profesor Dr. Kiai Haji pidato depan presiden. Apa dia bilang? Bapak Presiden, sholat Jumat di jalanan tidak sah. Rame, saudara. Pas hari Jumatnya presidennya ikut sholat. Iya. Itu kiai kacian deh loh. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, maka itu saudara, 212 ini hari persaudaraan umat Islam, ini hari kebangkitan umat Islam. Nggak boleh lagi kita sia-siakan berkah dari Allah, betul? Saya mau tanya umat Islam di Aceh, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir, takbir. Kalau besok atau lusa semua saudara, saya ajak untuk turun ke Jakarta, siap tidak? Siap. Siap tidak? Siap. Takbir. Allahu Akbar.
Akbar. Saya punya satu amanat yang penting sebelum saya akhiri, saudara. Saudara, Aceh adalah Serambi Mekah, betul? Aceh adalah Darussalam, betul? Aceh adalah kakak tertua bagi bangsa Indonesia, betul? Islam pertama kali masuk ke Indonesia lewat Aceh, betul? Kerajaan yang Islam yang pertama ada di Perlak Aceh, betul? 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 Maka itu saudara, Aceh harus memimpin Indonesia. Aceh harus menjaga Indonesia, saudara. Takbir. Allahu Akbar. Maka itu saya minta, saudara, sekali lagi, Aceh ini modal dan model bagi bangsa Indonesia, saudara. Betul? Kenapa saya katakan modal, saudara? Anda tahu, waktu perjanjian internasional tentang kemerdekaan Indonesia, saudara, itu salah satu syaratnya adalah kalau suatu negara sudah dijajah 150 tahun tanpa henti oleh negara lain, maka negara tersebut menjadi milik negara penjajah, saudara. Itu semua wilayah Indonesia sudah dijajah, saudara, hampir 300 tahun, tapi ada Aceh yang maju ke depan, saudara. Apa kata Aceh, saudara? Apa kata Aceh, saudara? Siapa bilang, saudara, Belanda menjajah Indonesia 300 tahun, Aceh tidak pernah tunduk dan jatuh ke tangan Belanda, saudara. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Akhirnya tuntutan Belanda batal dan Indonesia diakui kemerdekaan secara nasional, saudara, bahkan internasional. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Begitu merdeka, Indonesia belum punya kapal terbang. Yang pertama kali beli siapa? Yang pertama kali beli siapa? Yang modali kemerdekaan siapa? Yang jadi contoh siapa? Takbir. Allahu Akbar. Maka itu dari hati saya yang paling dalam, saudara. Saudara, saya menghendaki Aceh dari mulai hari ini dan seterusnya ke depan harus menjadi lokomotif perjuangan Islam di negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Setuju? Setuju? Harus menjadi lokomotif pergerakan penerapan syariat Islam di Indonesia. Setuju? Setuju? Maka itu Anda jangan salah paham, saudara. Kenapa saya tidak setuju kalau Aceh melepaskan diri dari Indonesia? Kalau Anda melepaskan diri dari Indonesia, saudara, akibatnya apa? Ibarat kereta, saudara, Indonesia kehilangan lokomotif, kehilangan kakak yang tertua, saudara. Takbir. Maka itu saya minta Anda jangan tinggalkan kami. Anda jangan tinggalkan saya dan kawan-kawan. Ini hari kita berjuang bersama merdekakan Indonesia dari segala kemungkaran dan kezaliman, saudara. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sudah saatnya Aceh kembali ke sejarahnya dulu. Tidak hanya memikirkan Aceh, saudara. Pejuang-pejuang Aceh dulu tidak hanya memikirkan Aceh, tapi pejuang-pejuang Aceh dulu memikirkan supaya seluruh Nusantara merdeka dari kebatilan, merdeka dari kezaliman, merdeka dari penjajahan. Betul? Betul? Maka itu saya berharap Aceh ke depan bukan hanya menguasai dari Sabang sampai Merauke, tapi ke depan menguasai dari Sabang sampai Maroko, saudara. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Siap Islam bangkit dari Indonesia. Siap Islam bangkit dari Aceh. Aceh siap bangkit. Siap bangkit. Siap satukan Indonesia. Takbir. Takbir. Pokoknya saudara, kalau ada satu wilayah memerdeka dari Indonesia seperti Papua, tidak boleh kita izinkan, betul? Kalau Papua coba-coba merdeka, rame-rame kita ke Papua, rebut satukan Indonesia. Setuju? Setuju? Jadi orang Aceh bukan hanya menguasai Aceh, tapi orang Aceh harus menguasai setiap jengkal daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. 71 tahun kita merdeka, sudah cukup Islam dipinggirkan, betul? 71 tahun kita merdeka, sudah cukup Aceh dibikin susah, betul? 71 tahun kita merdeka, saudara, sudah cukup bangsa ini dibuat menderita, betul? Betul? Sekarang saatnya kita bangkit, mulai dari Aceh, lokomotif perjuangan, selamatkan bangsa Indonesia dari semua penindasan, saudara. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.
Maka saya tanya semua, siap bersatu? Siap. Siap berjuang? Siap. Cinta agama? Siap. Siap bela Allah? Siap. Siap bela Rasul? Siap. Siap bela Nabi? Siap. Siap bela Quran? Siap. Siap bela Islam? Siap. Siap bela negara? Siap. Siap bela NKRI? Siap. Siap bela Aceh? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli